Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kita harus mempelajari dua-duanya, mempelajari DFD itu seperti apa, ya, dan juga UML atau pemodelan berorientasi objek itu seperti apa. Ya, jadi yang kita bahas sekarang adalah UML. Nah, nanti terserah mau menggunakan yang mana pada saat perancangan sistem. Jadi harapannya ya sesuai dengan ininya, sistemnya, ya, yang akan dirancang. Kalau sistemnya dirancang nanti berorientasi objek, ya menggunakan UML. Tapi kalau terstruktur, ya nanti menggunakan DFD. Ya, oke. Eh, Nah, jadi di UML itu nanti kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi ada yang namanya use case, ya, ada namanya activity diagram, ya, terus ada ada use case, expanded use case, ya, terus ada activity diagram, ya, terus ada nanti ada sequence diagram atau collaborative diagram, ya. Jadi teman-teman nggak harus mengerjakan dua itu antara sequence atau kolaboratif, ya. Boleh pilih salah satu. Kalau saya biasanya menggunakan sequence diagram. Terus yang terakhir adalah kelas diagram, ya. Nah, itu nanti yang akan ada jadi partnya atau bagiannya dari UML itu. Ya. Itu semua wajib dibuat nggak Pak? Ya, harusnya sih wajib. Ya, seharusnya itu memang wajib. Sehingga detail ya untuk perancangannya. Kalau DFD sama DFD tahapannya diagram konteks, ya, diagram konteks DFD level 0. Nah, kalau itu mau di dekomposisi lagi, boleh. Ya, nah, kalau di use case, itu wajib semuanya dibuat. Ya. Nah, sedikit dulu penjelasan mengenai use case ya. Jadi use case itu mirip dengan diagram konteks teman-teman. Jadi gambaran secara generalnya. Ya, jadi sebuah use case itu deskripsi naratif ya. Jadi langkah-langkah dari seorang aktor ketika menggunakan sistem untuk menyelesaikan sebuah prosesnya. Ya, nah itu yang disebut dengan use case. Jadi kalau teman-teman menggambarkan kalau di DFD ya menggambarkan diagram konteks secara besar, di mana di sana ada entitas, ya, disebutnya. Nah, kalau di UML atau di use case ini itu disebutnya sebagai aktor. Ya, jadi misalnya kalau ada admin itu sebagai entitas di DFD, kalau di sini itu adalah aktor. Ya. Nah, di dalam aktor itu apa saja proses yang bisa dikerjakan aktornya tersebut. Ya. Nah, kalau use case itu dibuat dari sudut pandang pengguna atau user, ya, sehingga eh, apa namanya aktornya ini bisa ngapain aja sih di dalam sistemnya gitu. Nah, itu akan dijelaskan di use case. Ya, misalnya bisa login, ya. Misalnya contohnya sistem apa namanya? Sistem akademik, ya. Jadi mahasiswanya bisa ngapain? Bisa login. Setelah login ngapain? Setelah login itu bisa melihat data nilai, melihat data jadwal perkuliahan dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu jadi itu yang disebut dengan proses-prosesnya. Ya. Kalau di apa namanya di DFD kan hanya satu itu prosesnya kalau di diagram konteks. Nah, kalau ini ada banyak. Nah, ini ya use case dan domain proses. Jadi sebuah use case itu menggambarkan sebuah proses. Ya, nanti yang mana use case, yang mana aktor, ya. Nanti akan saya apa namanya jelaskan ininya, notasinya atau gambarnya atau bentuknya, ya. Sebuah proses menggambarkan urutan kejadian atau event, tindakan atau action dan transaksi yang diperlukan untuk menghasilkan atau melengkapi sesuatu yang berguna bagi sebuah organisasi atau seorang aktor. Ya, contohnya meminjam buku perpustakaan, mencatat persewaan video dan mendaftar ke perguruan tinggi. Ya, nah itu apa namanya nanti akan dimasukkan ke dalam use case namanya. Ya, nah ini aktor, ya. Jadi aktor itu kalau di use case itu digambarkan kayak ini, teman-teman, orang-orangan sawah, ya. Jadi kepalanya bulat, terus garis ke bawah, ada kaki, ada tangan, nah, gitu, ya. Jadi kalau saya bilang gambarnya kayak orang-orangan sawah, ya. Nah, jadi sebenarnya adalah sebuah entitas eksternal, ya, terhadap sistem. Jadi berpartisipasi dalam cerita sebuah use case, menstimulasi sistem dengan input event atau menerima
sesuatu gitu ya. Jadi dia tidak berada di dalam sistem ya. Jadi aktor itu ya memang di luar dari sistem tersebut gitu ya. Nah, dia bisa melakukan action ya atau event ke dalam sistem tersebut gitu. Nah, itu yang disebut dengan aktor. Kalau di DFD namanya entitas ya. Nah, mengidentifikasi use case ya. Jadi mengidentifikasi aktor yang terkait terhadap sistem atau organisasi. Untuk setiap aktor diidentifikasikan proses ya yang mereka inisiasi atau berpartisipasi. Nah, identifikasi hubungannya antara aktor dan use case atau use case dan use case. Ya, jadi bisa use case ke use case ya atau aktor ke aktor. Jadi di use case itu ada namanya association ya, ada namanya include dan ada namanya extend gitu. Nah, contoh use case seperti ini. Ya, jadi sebuah use case diagram mengilustrasikan sebuah use case untuk sebuah sistem dengan aktor dan relasi antar aktor dan use case. Jadi yang mana yang disebut use case? Yang ini, yang bulat-bulat ini teman-teman. Ya, oval ya. Nah, yang oval ini itu disebut sebagai use case. Ya, nah ini use case. Nah, orang-orangan sawah ini namanya aktor. Ya, jadi misalnya contohnya di sini itu use case diagram penyewaan kaset. Ya, jadi ada aktor yang namanya Slack, ada aktor yang namanya customer. Ya, Slack ini sebagai adminnya lah. Ya, nah jadi customer ini itu bisa ngapain aja. Yang pertama dia apa namanya melihat katalog. Ya, jadi browsing katalognya. Terus yang selanjutnya review videonya. Ya, nah selanjutnya dia juga bisa register member. Nah kalau seperti ini artinya dia ada kaitannya. Jadi customer dan uh, apa namanya feedback ini dalam satu use case ini dia berkaitan. Ya, jadi ada dua aktor dalam satu use case ini. Gitu. Ya. Selanjutnya customer ada record video rental, jadi di Slack juga ada. Nah, ini saling berkaitan jadinya, ya. Terus pengembalian apa namanya kasetnya, ya kaset videonya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan dua aktor Slack dan customer. Ya, selanjutnya di Slack itu hanya ada yang apa namanya yang individu ya. Itu ada add new video item. Jadi menambah video yang baru gitu ya. Atau apa namanya menambah koleksi katalognya. Nah, yang ini nantinya pada saat kita apa namanya melakukan expanded use case ya. Nah, itu tetap harus ada dua aktor ya yang terlibat di sana. Jadi jalan ceritanya seperti apa nanti itu dijelaskan di expanded use case. Nah, kalau use case diagram gambarannya seperti ini kurang lebih. Ya, misalnya kayak kalau kita ingin membuat apa namanya, misalnya kalau kita ingin membuat sebuah use case diagram terkait sistem informasi akademik, begitu ya. Nah, ini coba saya musik trial ya. Uh, Nah ya, jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah uh, apa namanya tadi sistem informasi akademik ya dari sisi mahasiswa itu misalnya. Ya, jadi ada mahasiswa. Nah, use case-nya ngapain aja? Ya, nah, contohnya seperti ini. Ya, nah terus kita tambahkan tadi apa namanya?
definition. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini misalnya ada login ya, terus di sini melihat jadwal ya, melihat ya. Nah, kurang lebih use case-nya seperti ini ya. Nah, tadi di penjelasannya ya, jadi kita lihat di penjelasannya itu ada yang namanya asosiasi ya. Jadi asosiasi itu yang ini. Jadi hubungan antara aktor dengan use case. Use case-nya itu sendiri atau use case dengan use case. Selanjutnya ada yang namanya include ya. Nah, yang include itu yang seperti apa sih? Jadi include itu adalah ketika sebuah use case itu bergantung pada use case lain. Nah, itu disebut include. Ya, contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalnya oke, kita buatkan yang kayak ini. Oh, ah, nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini yang disebut dengan include. Ya, jadi kalau di apa namanya di UML itu ada namanya include. Jadi include itu adalah ketergantungan dari salah satu use case dengan use case yang lain. Nah, contohnya di sini. Jadi di sini melihat jadwal ini include dengan yang namanya login. Ya, ini kurang bagus ini. Saya pakai ya. Ya, kalau ada software yang memang khusus untuk membuat UML itu namanya Star UML ya. Nah, itu lebih bagus sebenarnya. Karena saya belum install, saya gunakan ada saja internal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini artinya melihat jadwal itu uh, dia bergantung pada login ya, atau disebut dengan include. Nah, biasanya penulisannya seperti ini ya. Artinya teman-teman sebelum dapat melihat jadwal ini, teman-teman harus melakukan login terlebih dahulu ya, atau yang disebut sebagai use case ini bergantung pada login begitu ya. Nah, jadi kalau kita belum login secara secara apa namanya privilege di sistem itu kan kita nggak bisa nih melihat nilai ataupun melihat jadwal. Nah, di use case itu digambarkan juga. Jadi itu disebut sebagai include. Ya, jadi melihat jadwal ini wajib login terlebih dahulu, baru dia bisa melihat uh, jadwal. Ya, jadi harus login dulu, baru bisa melihat jadwal ataupun melihat nilai. Kalau dihilangkan, misalnya contoh yang melihat nilai, nah jadi dia nggak harus login. Ya, jadi dia mahasiswa tanpa login sudah bisa nih melihat nilai gitu. Itu asumsinya ya. Jadi itu perlu teman-teman apa namanya buat juga ketika teman-teman membuat UML ini atau use case diagramnya. Ya, jadi bagaimana hubungan antara use case-nya. Kalau memang nggak ada, ya udah nggak usah. Gitu, ya. Jadi kalau contohnya yang tadi, itu di sini kan ada apa namanya ada. Nah, di sini kan ada register member, record video rental, record return dan lain sebagainya. Nah, di sini artinya uh, use case yang lain ini ya atau semua use case ini tidak bergantung pada use case manapun. Jadi dia bisa mengerjakan secara langsung use case tersebut. Ya, jadi masing-masing customer, masing-masing aktor itu bisa mengerjakan secara langsung use case tersebut.
Ya. Nah, kalau yang di sini, mahasiswa ketika ingin mengerjakan use case melihat jadwal harus login dulu, gitu. Ya. Tapi kalau ingin melihat nilai, nggak perlu login, jadi bisa langsung melihat nilai. Ya. Nah, itu yang namanya include ya. Kalau asosiasi, ya ini hubungannya antara apa namanya aktor dan use case-nya tersebut. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya uh, extend, teman-teman. Nah, ada yang namanya extend, gitu. Ya. Nah, extend ini apa? Jadi extend ini misalnya kalau melihat nilai ya, jadi saya tambahkan lagi satu. Melihat nilai itu di dalamnya melihat HHS. Nah, nah, seperti ini ya. Nah, kalau extend berbeda dengan include ya. Jadi kalau extend ini, misalnya di sini ada use case melihat nilai, ya, dan ada use case melihat KHS, ya. Nah, extend ini menandakan bahwa sebelum apa namanya teman-teman melihat KHS, teman-teman harus melakukan proses eh, melihat nilai terlebih dahulu, begitu, ya. Nah, beda nggak dengan login? Nah, kalau dengan apa maksudnya beda nggak dengan include? Kalau include kan kita harus melakukan use case, salah satu use case terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan use case berikutnya, ya. Nah, kalau extend ini sebenarnya dia itu use case melihat KS ini berada di lingkup melihat nilai, begitu teman-teman. Jadi dia disebut sebagai extend. Ya, jadi teman-teman harus melakukan proses ini terlebih dahulu, baru teman-teman dapat melihat KS, begitu. Ya. Nah, ini sebenarnya melihat KS ini itu berada di dalam use case melihat nilai. Ya, jadi itu yang misalnya kayak sub menu lah kalau kita analogikan. Jadi kalau kita analogikan mau kita apa namanya melihat nilai nih, mau melihat KS nih, sorry, melihat KS, jadi kita harus klik dulu melihat nilai. Nah, di dalam menu apa namanya di dalam halaman melihat nilai, nah itu ada apa namanya proses untuk melihat KAS. Nah, itulah yang disebut sebagai extend. Ya, jadi beda dengan include ya. Kalau include kita harus melakukan terlebih dahulu hal tersebut, baru kita bisa untuk apa namanya melakukan use case yang lain. Nah, namun kalau extend itu sebenarnya di dalam prosesnya itu ada proses yang lain lagi, begitu. Nah, itu sehingga disebut sebagai extend. Ya. Nah, itu untuk asosiasi, include, dan extend. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Karena eh, kalau dalam skripsi ya, jadi implementasi skripsi itu masih jarang yang mengimplementasikan ini. Ada include, ada walaupun dia udah buat login nih, tapi lupa di apa namanya dibuat bahwa menu-menu yang lain itu harus login kah terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, atau proses-proses yang lain itu harus ada eksternnya atau seperti apa? Ya, jadi banyak yang eh, lupa menggunakan ini. Ya, nah itu untuk include, extend, dan juga asosiasi. Ya, nih, nah kalau yang di sini ya tetap tadi nggak ada. Ya, jadi eh, semua use case atau semua proses itu bisa langsung aktornya kerjakan tanpa tergantung dengan tanpa tergantung dengan use case yang lain. Oke, belum ada yang ditanyakan? Masih aman ya? Oke, kalau Belum begitu, ada, Pak. ya. Kalau gitu kita masuk yang ke high level use case. Ya, jadi setelah kita membuat use case diagram, ini namanya use case diagram ya. Jadi bagaimana sih apa namanya aktor itu nanti
bisa melakukan proses-proses yang ada di dalam sistem, baru kita masuk ke high level use case. Ya, jadi di high level use case ini nantinya akan kita buatkan penjelasan ya, sedikit deskripsi mengenai masing-masing use case yang ada di diagram use case diagram. Ya, nah ini contohnya misalnya ada use case withdraw cash from ATM. Ya, jadi aktornya siapa? Bank customer. Deskripsinya seperti apa? Ya, deskripsinya adalah bank customer goes to the ATM PIN, provide identification and withdraw cash. Jadi apa namanya, customer itu datang ke atau pergi ke ATM mesin yang mau menginputkan atau memasukkan identifikasi ya terkait dari kartu ATM ya, dan juga passwordnya, dan selanjutnya mengambil uang ya di mesin ATM. Deskripsinya sederhana seperti itu. Jadi high level use case ini digunakan untuk melakukan apa namanya, sedikit penjelasan mengenai use case-nya itu. Use case-nya itu siapa aja sih aktornya, deskripsinya seperti apa ya. Nah, itu yang disebut high level use case. Jadi misalnya kalau tadi itu ada di use case diagram ini ya, itu ada berapa ya? 6 use case. Nah, itu wajib kita buatkan ke 6-6-nya high level use case-nya. Ya. Nah, ini kalau buat high level use case ini gampang sih. Ya, jadi misalnya contoh di sini adalah browse katalog. Jadi aktornya siapa? Aktornya customer ya. Nah, use case-nya namanya apa? Browse katalog. Aktornya siapa? Customer. Deskripsinya ngapain? Jadi customer dapat melihat katalog apa namanya, kaset video yang ada di rental video tersebut gitu ya. Review video juga sama ya. Jadi apa nama use case-nya, yaitu review video ya. Terus selanjutnya aktornya siapa? Aktornya adalah customer ya. Terus nanti deskripsinya seperti apa? Deskripsinya ngapain? Misalnya customer memberikan review terhadap kaset video yang telah disewa gitu ya. Nah, kalau yang dua misalnya register member ya. Jadi register member di sini kita tuliskan misalnya use case-nya apa? Ya, namanya register member, aktornya siapa? Ya, ada track dan customer ya. Deskripsinya ngapain? Jadi deskripsinya misalnya customer melakukan register member kepada Slack gitu. Ya, jadi sederhana seperti itu. Ya, jadi menjelaskan use case-nya ini ngapain sih sebenarnya ya. Nah, ini teman-teman buat pakai ini aja, pakai tabel biasa ya. Misalnya kalau teman-teman buatnya di Word gitu ya. Nah, itu menggunakan tabel biasa. Jadi row-nya itu ada 3 ya, kolomnya itu ada 2. Jadi sesederhana itu. Ya, namun semua use case harus kita buatkan high level use case. Ya. Jadi kalau ada 6 ya ke 6-6-nya kita buatkan high level use case-nya. Sesuai dengan use case diagramnya. Nah, selanjutnya masuk ke expanded use case. Ya. Jadi expanded use case ini lebih detail dari high level use case. Kalau teman-teman sudah nulis expanded use case, sebenarnya nggak nulis high level use case juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mau dua-duanya dibuat, nah itu boleh. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya, Pak, yang mana yang lebih apa namanya, yang lebih prioritas dibuat? Yang lebih prioritas adalah expanded use case. Kenapa? Karena dia di sini di expanded use case ini menceritakan detail bagaimana use case itu berjalan, atau jalan cerita dari use case-nya itu seperti apa sih, gitu. Kalau di sini kan hanya deskripsi singkat saja di high level use case, ya. Sedangkan di expanded use case ini detail. Jadi jalan cerita dari use case-nya itu seperti apa. Nah, ini nanti sangat banyak kegunaannya. Jadi dari expanded use case ini nanti kita bisa buat apa namanya, activity diagram. Ya, jadi activity diagramnya berdasarkan expanded use case, sequence diagramnya juga berdasarkan expanded use case gitu misalnya. Ya, karena patokannya adalah ini. Jadi dia jalan ceritanya itu
sudah kita buatkan, nanti tinggal kita bentukkan ke diagram, activity diagram, dan juga sequence diagram. Ya. Nah, jadi di sini berguna untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam tentang suatu proses dan kebutuhan atau requirement-nya. Ya. Nah, ini format dari expanded use case-nya. Ya, jadi ada nama of use case, ya, goal in context-nya. Jadi goals-nya itu ngapain sih dari use case-nya ini, gitu ya. Terus siapa primary aktornya? Jadi primary aktor hanya ada satu ya. Terus siapa ada secondary aktornya? Jadi misalnya secondary aktornya ada 2 atau 3, nah itu boleh. Ya. Terus di bawahnya ada typical course of event. Jadi apa namanya? Ada eventnya ngapain aja. Nah ini dibagi menjadi 2, yaitu aktor action dan sistem respon. Ya. Nah, aktor action ini adalah aktornya. Jadi aktornya itu ngapain? Nanti sistemnya itu merespon seperti apa. Ya. Jadi di aktor action itu ada number action of the actor, ada number description of the apa namanya of the system response. Nah, di bawahnya ada alternative course. Ya, jadi alternative course ini ketika ada decision, teman-teman. Misalnya kalau kayak tadi ya, masukkan apa namanya mengambil uang di ATM. Jadi ketika kita masukkan ATM ada salah password, ya kan ada 2 itu decision. Jika benar apa yang harus dilakukan, jika salah itu kemana larinya atau kemana nanti alurnya. Ya. Nah alternatif kursnya inilah ya. Jadi untuk mengakomodasi adanya decision seperti itu. Ya misalnya kalau salah dia masuknya ke alternatif kurs. Begitu. Jadi kalau benar dia apa namanya tetap di course of event-nya, jadi tetap sesuai urutannya. Ya. Nah, kalau di alternatif kursnya ini adalah ketika apa namanya ada kesalahan, ya jadi tidak sesuai dengan prosesnya. Nah, itu dia masuk ke alternatif kurs. Ya, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya withdraw cash from ATM. Ya, yang tadi sudah kita buat itu high level use case-nya. Nah, ini kita buatkan expanded use case-nya. Ya, jadi use case name-nya adalah withdraw cash from ATM. Goal in context-nya apa? To allow customer to withdraw cash from ATM. Ya, jadi apa namanya goals-nya itu adalah customer bisa mengambil uang dari ATM. Primary aktornya siapa? Primary aktornya bank customer. Secondary aktornya nggak ada. Ya, karena use case-nya kan hanya asosiasinya kepada satu aktor saja. Ya, seharusnya kalau yang ini. Nah, terus kita masuk ke typical course of event. Jadi ini ada dibagi 2, ada after action, ada system response. Nah, ini harusnya ada garis ya untuk memisahkan atau bisa di merge ini row-nya. Jadi ini ada row di atasnya, nah ini di merge. Jadi ada after action dan ada system response di typical course of event. Ya. Nah, ini biasanya ini sebenarnya deskriptif teman-teman ya untuk expanded use case-nya ini. Jadi kita kayak bercerita, cuman ada nomornya ya. Dan satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan, ketika aktor itu melakukan action, tidak melulu sistem itu harus merespon gitu. Ya, jadi aktor memasukkan username dan password ya, belum dipencet misalnya tombol enter-nya gitu. Kan sistemnya kan belum merespon gitu. Terus di yang kedua teman-teman masukkan apa namanya klik tombol login, itu baru sistemnya merespon. Ya jadi nggak harus dia itu nggak harus saling tiktokan. Maksudnya after action ada eventnya, sistem respon juga harus ada eventnya, nggak harus seperti itu. Ya jadi itu tergantung. Nah di sini contohnya adalah withdraw cash from ATM. Ya jadi itu ada, nanti coba kita lihat ya. Jadi ini biasanya diawali oleh aktor pastinya. Karena nggak mungkin sistem itu tiba-tiba tanpa ada trigger melakukan sesuatu. Ya, nah, ini pasti dimulai oleh aktor. Nah, biasanya di nomor 1 itu dimulai dengan kata-kata apa namanya use case ini dimulai ketika. Contohnya seperti ini. This use case begin when the customer arrive at the ATM and insert the ATM card. Ya, jadi use case ini
dimulai ketika customer itu sampai di apa namanya mesin ATM dan memasukkan kartu ATM, ya. Nah, selanjutnya ketika kalau mesin teman-teman mungkin udah sering ya ngambil uang dari ATM, otomatis kan sistemnya langsung merespon, ya. Jadi di sistem respon ditulis request for identification. Jadi dia sistemnya itu meminta apa identifikasi atau password, ya. Nggak ada username-nya, ya, karena username-nya udah ada di kartu ATM itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, jadi kita ceritakan seperti ini, ya. Jadi seperti naratif seperti ini, ya. Nah, jadi ada 1 ngapain, 2 ngapain, terus correction-nya 3 ngapain, sistem responnya 4 ngapain, ya. Nah, jadi kalau nggak ada apa namanya nggak ada respon ya dari sistemnya, contohnya seperti ini, customer select the option withdraw cash, kan belum ada respon, ya. Nah, itu sistemnya nggak harus respon, jadi nggak harus ketika after action itu melakukan sesuatu sistemnya langsung respon, tuh nggak harus. Nah, ini coba kita lanjutkan, ya. Jadi nomor 3 itu the customer provide identification, ya. Jadi selanjutnya sistem verifikasi identification as the customer, ya. Nah, di bawahnya dilihat ada alternative course of event. Jadi di line 3, ya, if the identification cannot be provide up to the 3 opportunities, ya. Jadi kalau nggak di kalau salah, ya. Nah, itu kemana? Nah, itu ditulis di sini, ya. Jadi line 3 ini kan kemungkinan, atau di nomor 3 ini kan kemungkinan ada kesalahan input passwordnya. Nah, dia diakomodasi di sini, ya. Nah, itu bisa teman-teman misalnya langsung muncul apa namanya notifikasi, misalnya ada notification karena provide up to the 3 opportunities, ya. Jadi apa kesempatannya, ya. Nah, misalnya kalau mau kita bawa ke line yang lain, ya, contohnya misalnya di line 3 di alternative course of event-nya nih, if the identification cannot be proved, ya, go to line number 1 gitu misalnya, atau back to line number 1, itu boleh juga, ya, atau back to line number 2 gitu, nomor 2, ya. Jadi kembali ke nomor 2. Jadi sistemnya meminta identifikasi. Jadi seperti itu seterusnya, ya. Sampai dia benar-benar benar atau melakukan cancel terhadap memasukkan identifikasi. Nah, itu boleh, ya. Nah, kalau benar, ya, jadi yang di typical course of event ini yang benar-benar aja semua ditulis, teman-teman, ya. Nanti kalau ada apa namanya alternatifnya baru di sini ditulis, ya. Nah, selanjutnya nomor 5, the customer select the option withdraw cash, ya. Jadi select option withdraw cash, jadi optionnya, ya, untuk pengambilan uangnya itu dipilih, ya. Selanjutnya the customer, nah di sini kita lihat nggak ada sistem responnya, ya. Jadi nggak melulu ketika aktor ini melakukan apa namanya action, ya, sistemnya ini nggak harus merespon, gitu. Ya, selanjutnya nomor 6, the customer enter the amount cash required, ya. Jadi atau mengenter, ya, amount untuk diminta. Nah, sistemnya ini baru melakukan respon, ya. Spend the amount of cash and return the card. Nah, di sini ada apa namanya alternative course of event lagi di line 6. Ya, jadi jika uangnya itu tidak mencukupi, nah, muncullah indicator error, atau muncul error, atau muncul apalah itu di sistemnya, ya. Atau bisa dibalikkan lagi, if balance is now enough, back to line berapa, line 3, atau kembali ke line 3, line 4, atau kemana, atau langsung apa namanya berhenti ininya, apa namanya use case-nya, ya. Bisa juga dibuat seperti itu, if the balance is enough, use case end, gitu. Ya udah selesai, jadi langsung ke line 8, ya. Nah,
Ya, ya, jadi seperti itu contohnya alternatif course of event-nya. Nah, coba kita lanjutkan ya. Jadi di nomor 8 ini the customer, ya jadi setelah sistemnya merespon, the customer retrieve the ATM card and leave. Jadi dia mengambil kartunya, meninggalkan mesin ATM-nya itu. Nah, ini sudah selesai ininya, apa namanya, expanded use case-nya. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti akan kita jadikan patokan untuk membuat activity diagram dan sequence diagram. Ya, jadi di sini harus jelas bagaimana alur dari use case yang ingin kita buat. Gitu. Ya. Nah, contoh ya, jadi kalau yang tadi ini kan nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada use case-nya. Nah, yang selanjutnya coba kita pakai yang use case diagram ini. Ya, itu kita buatkan high level use case-nya dan expanded use case-nya. Ya, jadi contoh selanjutnya ini high level use case, jadi record video rental yang ada di use case diagram yang ini. Ya, peminjaman atau penyewaan atau rental video. Ya. Nah, jadi high level use case-nya yang kita ambil itu adalah record video rental. Ya, dengan aktornya itu adalah ya tadi ada dua, client dan customer. Ya, tipenya apa, primary. Ya, dan deskripsinya seperti apa. Ya, nah ini kita tulis di sini. This use can begin when customer arrive at the checkout counter with a video item to rent. Ya, jadi use case ini dimulai ketika customer itu sampai di counter, ya check out di counter dengan membawa apa namanya, kaset video yang ingin dipinjam. Ya, the client record the rental using the customer related information and the video item detail. Ya, jadi membuka apa namanya, merekam ya, merekam apa namanya, berdasarkan kartu, ya jadi kartu membershipnya ya, dan video yang mau disewa. Nah, itu deskripsinya itu untuk high level use case-nya. Nah, kalau sudah buat high level use case, baru kita masuk ke expanded use case. Ya. Nah, jadi use case 3, ya, record video rental. Goals-nya apa? Jadi goals in context-nya to record the customer as rent a video item. Ya, jadi untuk merekam ya customer yang meminjam kaset videonya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tidak pernah apa namanya, melakukan ya, tapi kalau zaman saya dulu, saya masih sering meminjam apa namanya, VCD atau VCD kaset video seperti ini ya. Nah, primary aktornya itu adalah si Clark ya, jadi ini teman-teman yang menentukan siapa yang menjadi primary aktornya ya, secondary aktornya adalah customer. Biasanya primary aktornya itu yang berkaitan dengan sistem, maksudnya yang interaksi ke sistemnya ya. Nah, misalnya kalau ada dua yang interaksi ke sistemnya, ya jadi primary aktornya siapa? Nah, ini yang memulai dari uh, apa namanya, use case-nya ini ya. Kalau ini yang memulai kan si customer-nya ya, namun customer tidak ada ininya dengan sistem secara langsung, itu maksudnya. Namun dia yang akan nantinya memulai use case-nya ini ya, karena kalau di sini itu hanya pada saat merekam saja yang atau menggunakan sistem, tapi pada saat browsing atau mengambil uh, kaset ya, terus membawa ke counter peminjaman kaset, nah itu tidak menggunakan sistem ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke typical course of event ya, jadi ada dua, dibagi dua, ada factor action dan system response. Nah, selanjutnya this use case begin when a customer arrives at the checkout counter with a video item to rent. Ya, nah sistemnya belum berespon nih, begitu. Karena ya memang si customer dia tidak ada kaitannya langsung dengan sistem. Ya hanya si Slack yang menggunakan sistem untuk merekam atau mencatat siapa saja yang menyewa kaset
videonya. Nah, selanjutnya line yang kedua, the customer present membership card. Ya, jadi menunjukkan kartu membership-nya kepada siapa ya? Tentu saja kepada client. Ya. Nah, di line 2 ini ada alternative proof of event. Jadi, if the customer is not member, cancel the use case. Nah, jadi bisa langsung di cancel use case-nya, teman-teman. Ya, nggak hanya loncat ke ke line berapa atau nanti muncul apa, tapi langsung bisa di cancel. Ya, jadi kalau bukan membership, use case-nya itu dibatalkan. Ya, karena harus jadi member terlebih dahulu. Atau line 2 yang B, ya, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah jika tidak bukan customer, ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah jika customer tidak membawa membership card-nya, ya. Jadi kemungkinan ada yang seperti itu, ya. Dia itu sudah member, tapi dia lupa bawa kartu membership-nya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah record the member phone number to retrieve the member detail. Ya, jadi tanyakan nomor handphonenya berapa sehingga nanti kita bisa melihat membernya itu memang sudah tercatat atau belum, gitu ya. Nah, kalau itu semua kalau sudah normal, dia langsung masuk ke line yang 3 ya. Misalnya ada click record the ID membership ya. The system display the member name and member expired date. Jadi sistemnya lakukan respon ya di line 2 dan line 1 dan line 2 ini belum ada respon terhadap sistemnya. Ya, jadi sistemnya belum merespon. Namun di line 3, nah ini sistemnya sudah merespon ya. Jadi the system display the name and membership expired date. Jadi menampilkan nama dari membernya dan tanggal kedaluarsa dari membership-nya. Nah, selanjutnya the click record the video barcode of the item of the video item. Jadi click itu merecord barcode-nya, mungkin di scan ya. Nah, selanjutnya udah tercatat dalam sistem ya. Nah, selanjutnya sistemnya itu merespon the system display the title of the video being borrowed ya, dan the rental fee and the number of the day it can be borrowed. Ya, jadi sistemnya itu menampilkan title atau judulnya ya, terus menampilkan berapa jumlah biaya dan berapa hari customer-nya bisa minjam ya. Selanjutnya the click confirm the rental ya, jadi dia melakukan konfirmasi atau ngapain lah di sistemnya, klik tombol sesuatu gitu ya. Nah, selanjutnya the system calculate and do that ya, jadi sistemnya melakukan kalkulasi entah itu dari biayanya dan kapan video itu dikembalikan ya. Selanjutnya the customer leave with video item ya, jadi kalau sudah dikalkulate dan lain sebagainya, jadi customer-nya sudah selesai. Nah, itu jadi kurang lebih seperti itu untuk use case-nya. Jadi use case diagram ya, selanjutnya high level use case dan juga expanded use case ya. Kalau saya sih ketimbang DFD enakan seperti enakan buat use case-nya ini sebenarnya buat UML-nya. Ya kalau sampai sini, tapi nanti kalau di sequence dan class, nah itu agak sedikit rumit memang ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada nanti juga Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang tadi yang sebelum extended case apa ya, Pak? Saya lupa, Pak. High level use case. High level ini kan ada type-nya itu primary. Primary di sini itu maksudnya primary itu dari aktornya primary gitu, Pak ya? Enggak, dari ininya, dari use case-nya. Oh, dari use case-nya. Oh, di sana primary-nya. Oh, gitu, Pak ya. Iya, jadi
misalnya sistemnya kaitannya dengan apa. Nah, use case-nya ini yang mana menjadi use case primary gitu. Oh, I see. Misal, Apakah ada kemungkinan high level use case ini ada yang secondary-nya juga, Pak ya? kemungkinan sih ada. Ya, jadi Hmm. secondary-nya itu misalnya kayak yang extend tadi itu. Ya, jadi Oh, use case di diagram use case yang saya gambarkan tadi kan ada yang extend tuh. betul. Nah, itu bisa jadi secondary-nya. Oh, berarti nanti di secondary itu dijabarin juga seperti ini gitu, Pak ya? Iya, sama juga Oh, gitu. baik, 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 Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, oke, yang lain ada? Oke, kalau belum ada nanti tugas teman-teman di rumah itu melengkapi ini ya. Register member, tadi kan sudah tuh register member. Sorry, record video rental kan sudah. Nah, masih ada 5 nih yang belum. Nah, itu buatkan expanded use case-nya. Ya, itu selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Ya, jadi tadi itu kita sudah buat use case, ya, use case diagram, ada high level use case dan juga uh, apa namanya expanded use case. Nah, sekarang itu kita membuat activity diagram. Activity diagram ini kalau teman-teman pernah buat flowchart ya, jadi harusnya udah sering buat flowchart atau sudah pernah lihat lah flowchart itu bentuknya seperti apa. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip ya. Namun dia diambil dari ini begitu. Jadi yang pertama ngapain, yang kedua ngapain. Jadi ketika ada decision di line dua ini, nah itu tinggal dibuatkan apa namanya notasi decisionnya ya. Terus nanti larinya mau kemana dan lain sebagainya. Ya, nggak terlalu susah sih kalau untuk activity diagram ya. Jadi mungkin sedikit introduction-nya. Ya, activity diagram diperlukan untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nah, activity diagram juga dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnisnya. Ya, walaupun dalam expanded use case sudah jelas urutan proses bisnisnya. Ya. Struktur diagram ini dimiliki dengan flowchart atau dalam flow diagram pada perancangan terstruktur. Nah, activity diagram sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Nah, activity diagram dibuat berdasarkan beberapa use case pada use case diagram. Ya, jadi sama juga, misalnya kalau teman-teman apa namanya sama kayak expanded ya. Jadi kalau berapa ada use case diagram, sekian teman-teman buat activity diagram. Ya, kalau use case-nya ada 10, ya buat expanded use case-nya 10, terus buat apa namanya activity diagramnya 10, buat sequence diagramnya juga 10. Ya, jadi lumayan banyak. Kalau use case-nya banyak, ya. Kalau use case-nya hanya 2, ya buatnya cuma 2-2 per masing-masing part-nya. Nah, contoh dari activity diagram misalnya pengambilan uang melalui ATM. Jadi ada 3 aktivitas kelas, ada orang, ya, yaitu customer, ATM, dan bank. Nah, proses diawali dari lingkaran start, ya, hitam pada bagian atas, berakhir di pusat lingkaran stop hitam, atau putih pada bagian bawah. Aktivitas digambarkan dalam bentuk kotak persegi. Nah, contohnya, ya ini ya, misalnya ya, ada bank customer, withdraw cash, ya. Nah, ini ada pihak banknya, store-nya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi, kita bisa membuat menggunakan swim lane namanya, ya, ataupun enggak. Nah, ini bebas. Nah, swim lane di sini itu fungsinya untuk apa namanya memetakan. Jadi aktornya itu yang mana aja sih, terus tanggung jawabnya apa, atau dia mengerjakan proses yang mana saja. Ya. Nah, contoh di sini ada customer, ada ATM mesin, ada bank. Ya. Nah, sebenarnya di sini itu nggak ada ya ATM, namun dibuat kotak di sini ATM. Gitu. Ya. Nah, contohnya di sini seperti ini, jadi ada customer, ada ATM mesin, ada juga bank. Ya, jadi contohnya customer start. Ya. Nah, bentuk apa namanya oval ini itu adalah activity. Ya. Nah, terus garisnya ini adalah menunjukkan urutannya. Ya. Jadi tanda panah ini menunjukkan urutannya. Terus ini adalah apa namanya decision. Ya.
terus ada yang namanya fork, ya, terus juga ada yang namanya join. Ya, jadi kalau fork itu kita untuk mecah, misalnya pekerjaannya itu dilakukan secara berbarengan. Jadi berbarengan namun dengan aktor yang berbeda. Nah, contohnya di sini customer sama bank. Jadi sebenarnya ada bank ya atau mesin ATM sebenarnya itu melakukan debit account. Ya, jadi pengurangan terhadap jumlah uang yang ada di tabungan kita. Sementara secara bersamaan ATM mesin itu juga melakukan pekerjaan ya show balance dan intake from money the slot dan lain sebagainya gitu. Ya nanti ini bisa dipecah jadi 2 atau 3 ya. Terus nanti untuk menggabungkannya harus menggunakan join juga begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, terus nanti ada N di bawahnya ya. Nah, ini simbol-simbol ya dari activity diagram. Jadi ada start point, ada end point ya, sama kayak flowchart juga ya. Jadi flowchart itu ada start-nya, ada end-nya ya. Terus activity-nya seperti ini. Terus nanti ada percabangan, ada join ya, terus ada decision ya, terus ada swimlane. Jadi swimlane itu opsional sih sebenarnya. Kalau teman-teman tanpa swimlane juga boleh membuatnya ya. Nah, activity menggambarkan sebuah pekerjaan atau tugas dalam workflow ya. Jadi start state, nah ini nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Decision yang simbol fork dan join ya. Nah, ini contohnya jadi ini yang menggunakan swimlane ya, tanpa adanya fork dan join ya. Jadi kalau kita menggunakan swimlane itu sebenarnya jelas apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing apa namanya aktor ya. Sebenarnya yang di sini ini adalah aktor ya. Jadi kalau teman-teman kayak tadi ini ATM, mesin ATM ini sebenarnya kalau teman-teman hilangkan mesin ATM ini juga nggak masalah gitu ya. Karena yang kita lihat sebenarnya adalah aktornya. Jadi aktornya siapa saja. Gitu. Nah, selanjutnya ya sepertinya tadi bagian gudang, bagian pembelian dan supplier ya. Atau bisa juga nanti di sini ditambahkan sistem itu boleh ya. Kalau contohnya yang ada sistemnya kan nih ATM mesin. Nah, mesin ATM mesin ini kan sistemnya. Nah, jadi itu bisa juga ditambahkan di activity diagram. Karena pada saat kita membuat expanded use case itu ada sistem responnya ya. Nah, itu bisa juga ditambahkan untuk sistem di sini. Gitu. Jadi sistemnya ngapain? Jadi ketika bagian gudang misalnya ini ya, bagian gudang memberikan informasi data barang yang akan dipesan, sistemnya ngapain, terus bagian pembelinya selanjutnya ngapain. Gitu. Nah, itu boleh juga. Nah, ini contoh, salah satu contoh apa namanya activity diagram ya yang tidak menggunakan swimlane. Ya, jadi ada contohnya mengelola pustaka ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu nggak akan jelas pekerjaanku ini aktivitas mengelola pustaka ini siapa sih yang mengerjakan, menghapus data pustaka ini siapa sih yang mengerjakan ya, menginput data pustaka ini siapa sih yang mengerjakan, mengedit data pustaka ini siapa sih yang mengerjakan. Nah, itu agak kurang jelas ya. Nah, ini misalnya ada contoh khusus nih ya, ada apa namanya, ada CS, ada pelanggan, pengiriman, terus keuangan. Nah, ada 2 use case nih, order dan request. Nah, contohnya seperti ini, ya misalnya terima order, ya. Ini tanpa swimlane, ya. Jadi terima order, nah apa namanya melakukan isi order, kirim faktur, jenis kilat atau normal, pengiriman semalam atau pengiriman biasa, terima pembayaran, dan di bawahnya tutup order dan langsung end. Nah, namun coba kita tambahkan swimlane. Nah, kalau dengan swimlane lebih jelas, ya. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Ya. Misalnya customer service nih, terima order. Ya. Jadi customer service itu terima order, ya. Misalnya pengiriman itu isi order,
Terus keuangan itu adalah kirim faktur, ya, nanti jenisnya apa, pengiriman semalam atau biasa. Nah, terus nanti keuangan, bagian keuangan terima pembayaran, nanti customer service-nya yang tutup order, begitu. Jadi dengan streamline ini kita akan lebih jelas untuk mengetahui apa saja pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing aktor. Nah, sekarang coba kita buat ya. Jadi kita sama-sama buat activity diagram yang tadi. Jadi yang ada contohnya itu adalah nah ini. Nah, jadi contoh dari record video rental ya. Nah, jadi ada 3 aktor nih. Nah, sudah ada bentuknya. Jadi tadi adalah use case-nya itu adalah record video rental ya. Kita lihat dulu. Hebat kelas diagram, record diagram, activity stage diagram. Oke, activity-nya. Ya. Jadi ada 2 jenis ya teman-teman, ada horizontal, ada vertikal. Jadi kita gunakan yang vertikal ya. Ya. Jadi di aktor yang tadi itu ada 2. Pertama itu adalah di customer ya. Berikutnya adalah di next. Ya. Nah, misalnya use case ini harus kita mulai dengan nih ya start. Ya, jadi nggak perlu nggak perlu dibuat atau dibuat tulisan start ya, karena ada kelihatan kalau yang ini adalah start ya. Nah, selanjutnya kita masukkan activity-nya ya, di activity diagramnya. Nah, ini tadi customer ngapain ya. Jadi customer this use case begin when a customer arrives at the checkout counter with a video item to rent. Nah, jadi aktivitinya adalah nggak perlu ditulis customer lagi ya, karena dia udah jelas ada di streamline customer, kecuali dia nggak ada streamline yang baru dituliskan customer check out ya, out. Nah itu ya, tapi kalau sudah ada di bagian ininya, di bagian streamline-nya nggak perlu, jadi out tulis saja seperti itu ya. Check out, selanjutnya kliknya ngapain ya, jadi dari ini kliknya customer register the air membership card ya. Nah, check out customer masih customer ini customer menunjukkan kartu member ya. Nah, kalau kartu membernya nggak ada ya, ada decision ya. Jadi kalau nggak ada, langsung panjang perintah.
ini ya. Jadi checkout menunjukkan satu member. Nah, di line kedua itu ada dua alternatif kurva event. Jadi ketika dia uh, bukan member, nah dia itu langsung end ya. Jadi di sini langsung end. Jadi langsung dia turun ke bawah seperti ini ya. Ini ya, ini masuk ke sini. Nah, kalau enggak, kalau tidak sesuai dia masuk ke claim ya. Jadi uh, mencatat ID member ya, sesuai dengan urutan dari extended use case-nya ya. Itu nanti deh kita buatkan tanda-tandanya ya. Langsungnya jelas. Jadi Slack mencatat ID membernya ya. Nah, kalau di sini kita hanya membuat dua nih swimlane-nya. Ya, jadi kalau tadi contoh sebelumnya ada mesin ATM itu ada swimlane sistemnya. Nah, pertanyaannya boleh nggak Pak? Misalnya kalau saya tambahkan swimlane sistemnya, sebenarnya boleh. Ya, malah saran saya lebih baik. Jadi kelihatan sistemnya itu ngapain. Karena di expanded use case itu ada ininya kan, ada sistem responnya kan. Jadi supaya jelas sistemnya itu ngapain. Nah, di sini kita buatkan lagi satu sistem. Ya. Jadi ketika kalian melakukan pencatatan di ID membership, nah sistemnya ini merespon teman-teman. Ya, jadi sistem jangan ada sistem lagi. Menampilkan nama member dan ya. Jadi menampilkan nama dari membernya dan expired date-nya ya. Nah, selanjutnya dibuat lagi nih di sini nih. Nah, setelah itu memasukkan barcode pada aset video. Nah, ini jadinya sistemnya ngapain? Ya, jadi sistem menampilkan detail pinjaman ya. Nah, selanjutnya di sini lagi melakukan konfirmasi pinjaman. Nah, di sini sistem melakukan kalkulasi dan simpan data. Jadi hapus saja. Kalau sudah menggunakan swimlane, hilangkan penamaan dari aktor karena sudah tahu dia melakukan sistem. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini pergi dengan kaset sewa. Nah, seperti ini ya. Saya besarkan.
Nah, ini ya, jadi sekarang kita tinggal kasih tanda panahnya saja. Ya, gunakan konektor. Ada tanda panahnya. Ada. Nah, kita anggap aja ada tanda panahnya ya. Next. Ya, jadi kalau N, ya, kalau ini langsung sini ya. Jadi kalau bukan member, langsung di cancel. Jadi kalau member, masuk ke sini, ya, di sini nanti menampilkan ini sistemnya seperti ini. Nah, di sini ya, jadi langsung loncat ke customer-nya, dari customer baru N. Nah, ya, jadi di sini kita kasih tulisan kita bukan pabrik. No, kita kasih tulisan apakah member. Nah, kalau yes, bisa. Nah, itulah. Jadi di sini kasih apakah member ya. Di sini deh. Apakah member? Iya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk activity diagramnya teman-teman ya. Jadi ini hasil dari expanded use case. Jadi kalau teman-teman sudah buat expanded use case-nya, nah itu gampang sebenarnya buat activity diagramnya. Jadi tinggal ikutin aja expanded use case-nya. Ya contohnya seperti ini. Jadi ada customer, track system. Ya. Nah kalaupun nggak ada sistem sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya. Nah jadi nanti ini dimulai dari customer, ya udah jelas. Customer-nya check out, terus menunjukkan kartu member, ya. Kalau apakah dia member, kalau tidak langsung selesai. Kalau iya, dia mencatat ID member, baik itu telepon ya kalau lupa, ataupun nanti kartunya kalau dia bawa ya. Nah, selanjutnya sistem menampilkan nama member, saya memasukkan barcode pada kaset video, flag-nya, terus sistemnya menampilkan detail peminjaman ya. Terus flag-nya itu melakukan konfirmasi peminjaman ya. Nah, sistemnya melakukan kalkulasi dan simpan data. Ya, nah ini langsung selesai pergi dengan kaset sewaan. Ya, jadi buat ini nggak terlalu susah. Dengan catatan kalau expanded use case-nya itu sudah selesai. Ya, jadi tinggal ikutin expanded use case saja. Ya, jadi kalau saya uh, namanya coba saya ngetikkan ya dengan yang apa namanya yang extended use case-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau mau disamakan atau disamakan dengan expanded use case-nya seperti ini. Ya, jadi expanded use case ini checkout-nya. Jadi please begin when customer check out. Ya. Nah, selanjutnya baru di bawahnya. Ya, jadi the customer present menunjukkan untuk membership, track record the membership, sistemnya ngapain, ya. Misalnya 5 track record the barcode, nomor 6 sistem the display title, yaitu menampilkan detail pinjamannya. Ya. Selanjutnya flag-nya konfirmasi rental, dan sistemnya calculate, baru terakhir pergi dengan kaset sewaan. Nah, lebih seperti itu untuk apa namanya activity diagram. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Oke. Kalau tidak,
apa namanya, mungkin pertemuannya sampai di sini dulu ya. Jadi teman-teman silakan kerjakan yang tadi untuk expanded use case-nya saja dulu ya. Jadi untuk expanded use case-nya teman-teman kerjakan yang ini, yang use case diagram. Jadi teman-teman kan nanti saya share ini, soalnya materi yang kemarin ternyata belum lengkap ya, hanya sampai di activity diagram saja ya. Ya nanti ini saya share, nanti teman-teman lanjutkan untuk buat berapa ini, 5 use case yang lainnya, buat expanded use case yang lainnya ya, yang ada 5 ini ya. Nah itu nanti dikumpulkan di Spada, nanti saya kasih apa namanya, tempat pengumpulan.